Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Prasetyo. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Rancang Bangun Perangkat Lunak Sistem Informasi pada Pendeteksi Lokasi Motor yang Hilang menggunakan metode waterfall. Bidang penelitian yang saya ambil dari penelitian ini yaitu bidang software engineer dengan topik perangkat lunak sistem informasi pada pendeteksi lokasi motor yang hilang menggunakan metode waterfall. Nah, mengapa saya mengambil judul seperti ini? Nah, jadi saya waktu itu saya pernah kehilangan motor. Nah, jadi saya ingin menciptakan sebuah alat atau chip. Jadi saya dapat mengetahui lokasi motor jika kehilangan motor. Nah, langsung saja ke paragraf pertama. Nah, di sini saya menjelaskan tentang objek penelitian. Nah, jadi pada saat ini banyak dari setiap daerah maupun kota yang sering terjadi kehilangan kendaraan. Nah, di mana setiap orang tersebut pasti sangat mewaspadainya. Berbagai cara dilakukan agar dapat dihindari. Tapi kita tidak bisa karena apa ya? Sering tidak ketahuan. Hingga saat ini juga masih banyak yang hilang karena dibegal maupun dicuri dalam keadaan senyap. Nah, apalagi saat kendaraan kita yang hilang akan sulit ditemukan. Nah, salah satu penyebabnya adalah kendaraan tersebut susah atau sulit untuk dilacak posisinya. Nah, maka dari itu pengamanan harus ditingkatkan untuk menjamin keselamatan kendaraan. Nah, bukan hanya digembok ataupun dikunci stang dengan baik gitu, tapi masih bisa untuk dicuri. Nah, di sini saya menggunakan metode waterfall pada paragraf kedua. Nah, metode waterfall ini menekankan untuk mengembangkan sebuah teknologi dengan cara sistematis. Sehingga proses yang dilakukan dalam sistem waterfall ini memakai pendekatan pengembangan software yang sistematik dan sekuensial, atau bisa disebut berurutan. Dimulai dari tahapan pertama yaitu tahap analisis kebutuhan, yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada coding, yang keempat ada pengujian, dan yang terakhir ada penerapan program. Nah, jadi metode waterfall ini sangat dibutuhkan ketika semua tahapan berjalan dengan jelas dan sudah terstruktur dengan baik. Nah, karena jika belum atau ada satu proses yang belum lengkap, maka proses selanjutnya tidak bisa berjalan dengan baik sehingga target waktu bisa gagal. Nah, di paragraf ketiga ini saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu menyajikan informasi yang pasti diberikan oleh peneliti dalam bentuk sebuah aplikasi tracking maupun GPS yang kemudian disajikan oleh beberapa fitur menarik yang dapat mudah dipahami dan dijalankan oleh pengguna. Nah, ada pun juga kekurangannya, yaitu jika dalam keadaan jaringan yang kurang baik, maka aplikasi tersebut akan berjalan tidak lancar seperti biasanya. Nah, dalam paragraf keempat ini, masalah yang dimiliki atau yang akan dihadapi, yaitu bagaimana agar pengguna dapat mengerti dan memahami fitur-fitur yang ada dalam proses melakukan pelacakan menggunakan GPS dan saat terjadi bug. Nah, solusinya yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan jaringannya ataupun lalu mempertimbangkan kebutuhan memori yang diberikan oleh aplikasi. Jadi kita harus sebelum kita melakukan GPS, nah jadi kita harus meningkatkan jaringan terlebih dahulu sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah,
kalau misalnya bug, kita harus melihat dulu kapasitas memori yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Nah, jadi paragraf yang kelima ini saya bersolusi untuk merancang kunci pengaman kendaraan otomatis. Apa itu kunci pengaman kendaraan otomatis? Yaitu suatu alat pengamanan kendaraan bermotor otomatis dengan menggunakan chip yang dibuat dan lalu ditempelkan di kendaraan. Chip ini juga dapat dipantau menggunakan handphone maupun komputer. Nah, kita juga dapat menggunakan GPS atau Global Positioning System dan GSM ataupun Global System for Mobile Communication. Nah, perancangan alat ini diasumsikan lebih baik karena dirancang agar dapat digunakan dengan praktis, dan alat ini juga dibuat dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem keamanan sebelumnya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi yaitu dengan gembok maupun kunci stang dengan biasa gitu ya. Nah, jadi sehingga diharapkan dengan ada kunci pengaman kendaraan otomatis ini dapat meningkatkan rasa aman para pemilik kendaraan bermotor dari tindak pencurian maupun pembegalan. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sih cara menghadapi aplikasi saat dijalankan itu terjadi bug. Mungkin yang sudah tadi saya jelaskan yaitu dengan meningkatkan kapasitas memori atau dengan mengecek terlebih dahulu kapasitas yang ada di handphone maupun komputer. Yang kedua, bagaimana cara merancang pengaman kendaraan otomatis ini yang dapat difungsikan untuk mengamankan kendaraan bermotor dari kasus pencurian. Yang ketiga, itu bagaimana cara mempercepat mengetahui informasi saat terjadi pencurian. Nah, di sini terdapat tujuan penelitian. Ada 3 tujuan penelitian yang saya buat, yaitu yang pertama, untuk merancang, membuat, dan menguji pengaman kendaraan otomatis dengan keandalan sistem proteksi. Nah, yang kedua, yaitu sistem kerja alat tersebut dapat digunakan untuk mengamankan kendaraan bermotor dari kasus pencurian dan pembegalan. Yang ketiga, yaitu mampu mengetahui informasi secara langsung melalui komputer maupun GPS. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui sebuah route kendaraan yang sedang dicuri ataupun dibegal. Nah, kita dapat mengetahui informasi tersebut melalui GPS maupun di komputer. Nah, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi universitas, bagi masyarakat, dan bagi peneliti itu sendiri. Yang pertama, yaitu bagi universitas. Bagi universitas itu sendiri, kita dapat memberikan referensi ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi Fakultas Teknik Informatika yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Bandung, khususnya dalam bidang keamanan kendaraan jarak jauh. Yang kedua, yaitu bagi masyarakat. Yang pertama, A. Membantu pemilik kendaraan bermotor, khususnya roda 2, dalam mengamankan kendaraan mereka dari kasus pencurian dan pembegalan. Yang kedua, yaitu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem pengaman kendaraan bermotor yang sudah ada. Mungkin dari kunci stang maupun yang tadi saya jelaskan, yaitu itu dia. Yang ketiga, bagi peneliti. Nah, bagi peneliti yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maupun informasi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang menambahkan
maaf, menambahkan daftar pustaka, khususnya Telkomunika, dan lain-lain. Mungkin saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.